A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang cara paling mudah kita masuk ke dalam surganya Allah. Apa itu? Kita semua memilikinya, yaitu ibu kita. Ketahuilah bahwa yang disampaikan di awal tadi, kalau kita benar-benar pengen masuk surganya Allah, cara paling mudahnya, nggak ada lagi yang lebih mudah dari cara ini, adalah satu: silakan bahagiakan dan berbaktilah kepada ibu kita. Tentu juga kepada orang tua kita juga, ayah ya. Tapi ibu ini adalah pintu surga yang paling tengah menurut riwayat salah satu hadis Rasulullah. Maka anggaplah ada kondisi, kadang suka ada yang bertanya, orang tua saya jahat, bahkan ada juga orang yang sampai dibuang oleh orang tuanya sendiri. Itu beneran ada. Lalu ketika akhirnya dia berusaha berdikari sampai sukses dan akhirnya beneran sukses, ternyata orang tuanya nyariin lagi dan akhirnya ingin mengharapkan anaknya ini berbakti kepada orang tuanya yang dulu telah membuangnya. Lalu dia bertanya apa yang harus dilakukan. Maka jawaban kami adalah tetaplah berbakti kepadanya. Karena perintah untuk berbakti kepada ibu kita itu bukan dari dia, bukan dari orang lain, tapi dari pencipta kita semua. Dan ketika kita ingin benar-benar sampai pengen ke surganya Allah, maka demi Allah sekali lagi tidak ada yang lebih mudah dari dengan cara membahagiakan atau berbakti kepada orang tua. Juga ketahuilah bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ketahuilah kalian jongkang-jongkeng sholat sampai kayak gimana, baca Quran sehari khatam 30 kali, apapun itu amalan solehnya, orang tua kalian gak ridho kalian masuk surga, terutama ibu, mohon maaf, surga tertutup untuk kalian. Ya. Kalau ada manusia yang paling berhak untuk dibahagiakan oleh diri kalian, yang paling pertama adalah ibu. Maka jangan sia-siakan. Udahlah kalau kepada ibu itu udah urusannya, kalau ibu udah berkata, nak 1 tambah 1 itu adalah 5. Iya bu, bener, udah gak usah dibantah. Ya, kedudukan ibu tuh sampai semulia itu di dalam agama kita. Tapi kok kan dia yang salah, aku beneran gak salah kok. Tahuilah kalau orang tua itu memiliki kita dan seluruh apapun yang ada pada diri kita. Misalkan kita punya brankas, kita nabung di situ, tahu-tahu diambil tanpa seizin kita, mereka gunakan, itu berhak. Mereka nggak izin pun nggak apa-apa. Syariat membolehkan itu. Ibu itu semulia itu, ya. Maka sudahlah. Kita mungkin punya ibu atau orang tua yang tidak sempurna. Sesekali bisa tergelincir berbuat kesalahan. Bahkan iya, ayo kalau mau jujur, ada mungkin orang yang diuji ibunya itu jahat sekali misal dan sebagaimana macamnya. Tapi selagi perintahnya bukan untuk menduakan Allah, maka taatilah, berbuat baiklah kepada mereka-mereka. Ya, itu disampaikan di Quran surat Luqman di ayat belasan, dimulai dari inasyirka la zulmun azim di ayat 13 sampai seterusnya. Juga di Al-Isra ayat 23 untuk wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada mereka berdua. Itu perintah yang luar biasa. Ketahuilah, silakan cari di Quran ya. Tidak ada perintah orang tua berbuat baik kepada anaknya. Cari mau sampai kapanpun gak akan ketemu. Adanya perintah anak berbuat baik, berbuat bakti kepada orang tua, itu baru ada dan banyak ditemukan. Pengen surga, muliakan ibu. Sekarang kita udah harus mikirnya kayak gitu. Bahkan dia berbuat salah, bahkan dia berbuat yang menyakiti, dan benar hati kita sakit, air mata kita menangis, menetes. Tapi sudah langsung arahkan, aku ingin masuk surga. Dengan ini caranya, ini pintu surgaku yang paling tengah. Aku nggak ingin kehilangannya. Ya. Bahkan sampai disebutkan pakai tanda kutip ya, bahwa ibu itu adalah sarana untuk kita bisa nyampe ke surganya Allah. Ya. Berbuat baik satu dunia udah kita sedekahin semuanya, tapi ibu kita meneteskan air mata, sakit hati kepada kita. Alhamdulillah. Ya. Anggap kalian kehilangan seluruh dunia, tapi kau mendapatkan senyum ibumu dan ibumu ridho, maka Allah ridho dan surga di tanganmu. Atau satu dunia memujimu, mengagumimu, menjadi followersmu, ya. Tapi ibumu membencimu dan tidak ridho kepadamu untuk masuk surganya Allah, sekali lagi gak akan bisa. Maka sepakat ya, semoga kita menjadi anak yang bisa benar-benar berbakti kepada orang tua.
Anggaplah mereka benar-benar cara atau jalan untuk nyampe surganya Allah. Apapun mereka minta, silakan. Misalkan ibu punya anak 4, kita yang dipilih untuk ke warung membeli sesuatu. Demi Allah itu adalah kemuliaan yang besar dari Allah. Karena Allah yang pilih untuk kita dapat pahala tersebut. Jangan dibantah, ya, sampai berkata saja itu sudah dosa yang besar sekali. Apalagi sampai menyakiti hatinya. Demi Allah, jangan. Mereka yang paling berhak kalian bahagiakan. Mereka yang paling berhak atas setiap doa kalian. Beres doa, maka berdoalah untuk mereka. Rasa sakit paling sakit yang pernah dialami seorang pria itu patah tulang. Anggap kita lagi berdiri, ini tangan tiba-tiba diinjek keretak. Itu rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki. Tapi rasa paling sakit yang bisa dialami perempuan, kita tahu, melahirkan.